Latar belakang kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan juga ekonomi. Latar belakang kerjasama internasional ada 3, yaitu negara tidak dapat hidup sendiri, negara saling membutuhkan, dan negara saling ketergantungan. Prinsip kerjasama internasional adalah kesetaraan, keadilan, saling menguntungkan, dan saling menghargai. Tujuan kerjasama internasional adalah mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang, meningkatkan taraf hidup manusia, kesetaraan, dan kemakmuran dunia, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, dan meningkatkan devisa negara. Kerjasama bilateral Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kerjasama bilateral? Bilateral berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antara dua negara. Kerjasama bilateral adalah hubungan yang dilakukan di antara dua negara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hubungan luar negeri, khususnya Indonesia dengan negara-negara lain, telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Nah, berbagai forum baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut, Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi, dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. Adapun contoh negara-negara lain yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia. Yang pertama adalah hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat. Kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat sudah lama, bahkan terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hubungan diplomatik di antara keduanya ditandai dengan kedutaan besar pada masing-masing negara tersebut. Hubungan bilateral dengan Amerika Serikat terdapat pada berbagai bidang, seperti bidang politik, pertahanan dan keamanan, perdagangan, investasi, wisata, pembangunan, energi, lingkungan, ketahanan pangan, kemaritiman, pasukan perdamaian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua adalah hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal tersebut yang menjadikan Indonesia memiliki hubungan baik bilateral dengan negara Arab Saudi. Kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi memang berkenaan dengan ibadah haji dan umrah. Namun, banyak kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi, yaitu salah satunya pada bidang pendidikan. Banyak terjadi pertukaran pelajar antara kedua negara ini.
Indonesia dengan Arab Saudi juga bekerja sama di bidang pemberantasan radikalisme dan terorisme. Kerjasama multilateral Indonesia, di mana semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional, serta untuk mendorong keterciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Maka negara Indonesia selalu menjaga dan meningkatkan kerjasama multilateral dengan negara-negara yang lain yang tergabung dalam beberapa lembaga atau organisasi. Nah, saya akan menjelaskan daftar kerjasama multilateral Indonesia dengan negara-negara atau organisasi internasional. Yang pertama itu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut dengan PBB. Yang kedua ada The Colombo Plan for Cooperation Economic dan Social Development in Asia and Pacific. Yang ketiga ada Developing Aid. Yang keempat ada G15. Yang keenam ada Gerakan Non-Blok. Yang ketujuh ada Kelompok 77 dan Cina. Yang ke-8 ada Organisasi Konferensi Islam atau bisa disebut dengan OKI. Yang ke-9 ada World Tourist Organization atau WTO Tourist. Yang ke-10 ada IMF di mana International Monetary Fund. Kerjasama Regional Indonesia. Guna memastikan tercapainya tujuan nasional Indonesia, Departemen Luar Negeri menekankan pada kerjasama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris yang terdiri dari lingkaran pertama adalah Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Kemudian yang berada pada lingkaran konsentris kedua adalah ASEAN, yaitu Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Di luar hal tersebut, Indonesia juga mengadakan hubungan kerjasama yang intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia. Dalam lingkaran konsentris yang ketiga, Indonesia mengakui pentingnya penggalang kerjasama dengan like-minded developing countries atau lingkaran negara berkembang. Melalui forum-forum tersebut, Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka menjabatani kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Dalam kerangka regional, kerjasama Indonesia dilakukan dengan beberapa organisasi regional. Berikut adalah beberapa organisasi regional, baik yang diikuti oleh Indonesia ataupun tidak. Salah satunya yaitu ASEAN, AFTA atau ASEAN Free Trade Area, ASEAN Regional Forum atau ARF. Kemudian Asia Middle East Dialogue atau AMED. Selanjutnya Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang terakhir yaitu RI Europe Union atau UA. Kerjasama internasional telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, terutama kerjasama di bidang ekonomi, baik yang sifatnya regional maupun internasional. Tentunya akan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Berikut ini dampak dari kerjasama ekonomi antar negara. Ada yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Di antara lain, dari dampak positif ialah yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Kerjasama ekonomi antar negara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, salah satunya di bidang keuangan. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Kerjasama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota. Yang ketiga, meningkatkan investasi.
kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi cara menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investor yang mau menginvestasikan modalnya di Indonesia dapat menjadikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Yang keempat, menambah devisa negara. Kerjasama ekonomi antar negara khususnya di bidang perdagangan dapat meningkatkan devisa negara. Sedangkan yang kelima ialah memperkuat posisi perdagangan. Persaingan dagang di tingkat internasional sangat berat. Hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu, perlunya adanya kerjasama ekonomi, sehingga dalam kerjasama tersebut perlu dibuat aturan perdagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Selain dampak positif, pastinya ada dampak negatif di antara kerjasama ini. Yang pertama itu ialah ketergantungan dengan negara lain. Banyaknya pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini akan menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Yang kedua, interferensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, masuknya tenaga asing ke Indonesia. Alih teknologi yang timbul dari kerjasama ekonomi antar negara memberi peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Jika hal ini terjadi, tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya terjadi banyaknya pengangguran. Dan yang keempat ialah mendorong masyarakat hidup konsumtif, yang dimana barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal ini akan mendorong munculnya pola hidup konsumtif.